Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'at Solikah dari Ekonomi Syariah D akan menjelaskan sedikit tentang urutan ayat dan Al-Quran. Yang pertama, ayat yaitu menurut bahasa adalah tanda kalimat bukti atau dalil dan mukjizat. Yang kedua yaitu menurut istilah ada dua pendapat. Yang pertama, ayat adalah sejumlah kalam Allah yang masuk ke dalam surat Al-Quran. Yang kedua, ayat adalah bacaan yang tersusun dari beberapa kalimat, sekalipun secara takdir atau perkiraan yang memiliki permulaan atau bagian yang masuk dalam surat. Dari kedua definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa ayat adalah kalam Allah yang berupa bacaan yang terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, dan yang merupakan bagian surat. Yang kedua, kita membahas tentang jumlah ayat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas ada 6.616 ayat. Adapun menurut keterangan yang masyhur berjumlah 6.666 ayat. Tapi di sini pada umumnya agar bisa diingat oleh orang Islam itu para ulama bersepakat ada 6.000 ayat. Namun ada juga penduduk Mekah itu menghitung 6.213 ayat, dan sedangkan menurut penduduk Madinah yaitu 6.214 ayat. Sedangkan menurut penduduk Basrah yaitu 6.216, dan ada juga dari penduduk Kufah yaitu 6.236. Alasan para ulama berbeda pendapat ini yaitu yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW pada saat ketika mewakafkan pada akhir suatu ayat atau wasilah, ketika sudah dimaklumi pada sahabat banyak di lain waktu, beliau mewasilkannya. Oleh sebagian sahabat menduga bukan akhir ayat. Yang kedua, para ulama juga berbeda pendapat dalam menghitung wafid asyirwar atau permulaan surat yang terdiri dari huruf hijaiyah atau al-afrur al-muhatah. Sebagian ulama menghitung permulaan surat tersebut sebagai suatu ayat dan ulama lain tidak menghitungnya satu ayat. Yang ketiga yaitu urutan ayat dalam Al-Quran. Itu bersifat taufiqi, yaitu berdasarkan ketentuan dari Rasulullah. Pendapat ini banyak didukung oleh beberapa ulama seperti Imam Zarkasih, Ahmad bin Ibrahim bin Zubair al-Andalusi. Imam Asyuyuti memperkuat, ia berkata, baik kesepakatan ulama maupun nas menunjukkan bahwa sistematika ayat taufiqi mengikuti penetapan Rasulullah. Tidak ada keraguan dalam perkara tersebut. Itu tadi tentang ayat ya. Sekarang kita membahas tentang surat. Surat dalam bahasa Arab berarti manzilah atau kedudukan, syaraf atau kemuliaan, dan ada yang mengartikan yaitu minuman yang tertinggal dalam suatu cawan, seakan-akan hal itu memberikan pengertian bagian dari Al-Quran. Dari segi bahasa, kata surah jamaknya syawar, yang berarti kedudukan atau tempat yang tinggi. Dari definisi dapat dipahami bahwa surat adalah kumpulan dari beberapa ayat. Maka tidak ada satu surat yang terdiri hanya satu ayat, dan dia harus memiliki sejumlah ayat minimal 3 ayat, seperti surat Al-Kautsar. Kumpulan beberapa ayat ini syaratnya mempunyai permulaan dan akhiran. Jika terkumpul sejumlah ayat meskipun banyak akan tetapi tidak mempunyai permulaan dan akhiran, maka belum dinamai surat. Urutan surat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surat Al-Quran, yaitu yang pertama, taufiqi dan ditandatangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah. Yang kedua yaitu ijtihad para sahabat, sebab ternyata ada perbedaan tertib
di dalam mushaf-mushaf. Yang ketiga yaitu sebagian surat tertibnya bersifat taufiqi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Ada beberapa alasan tidak ditulisnya basmalah pada surat At-Taubah. Yang pertama yaitu kebiasaan orang-orang Arab yang tidak menuliskan basmalah pada surat-surat yang ditujukan untuk pembantahan janji. Yang kedua yaitu perkataan Utsman bahwa surat Al-Anfal turun lebih dulu, kemudian surat At-Taubah. Jadi pada kesimpulannya, penetapan secara tertib urutan ayat-ayat Al-Quran adalah bersifat taufiqi berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW. Sedangkan urutan surat dalam Al-Quran, para ulama berbeda pendapat tentang tertib surat dalam Al-Quran, yakni yang pertama taufiqi dan ditandatangani oleh Nabi sebagaimana diberitahukan kepada malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ijtihad para sahabat, sebab ternyata ada perbedaan tertib di dalam mushaf-mushaf mereka. Yang ketiga yaitu sebagaimana surat tertibnya bersifat taufiqi dan sebagaimana lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Penjelasan ulama tentang surat At-Taubah dan Al-Anfal. Yang pertama yaitu ada beberapa alasan tidak ditulisnya basmalah pada surat At-Taubah. Yang pertama yaitu kebiasaan orang-orang Arab yang tidak menuliskan basmalah pada surat-surat yang ditujukan untuk pembatalan janji. Yang kedua, perkataan Utsman bahwa surat Al-Anfal turun lebih dulu kemudian turun surat At-Taubah. Alasan yang kedua yaitu alasan tidak ditulisnya basmalah pada surat Al-Anfal ketika Al-Quran sudah hampir selesai dibukukan. Terjadi perselisihan antara semua para sahabat apakah Al-Anfal sebelum At-Taubah atau At-Taubah itu tergabung dalam satu surat atau terpisah. Kalau benar satu surat, maka bacaan basmalah yang terjadi sebagai fasil atau pemisah antara surat dalam Al-Quran dibaca di awal surat Al-Anfal. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.